Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya ingin tahu dari Satria, demo ini mau apa? Silakan Satria. Siap. Terima kasih Bang Karni, selamat malam. Abang-abang, senior-senior yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini. Yang jelas pertama ingin saya coba garis bawahi bahwa demonstrasi lebih dari sekedar mobilisasi massa, teriak-teriak di jalan, bahwa murni memang demonstrasi adalah gerakan sipil yang organik, yang itu adalah akumulasi dari kemarahan-kemarahan publik, kemarahan-kemarahan rakyat, yang kerap kali rasa-rasanya bukan menjadi variabel penting bagi Presiden Jokowi melihat kemarahan publik untuk didengar dan untuk direspon. Dan di sisa-sisa hari, di sisa-sisa waktu dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, kami merasa belum ada, kalau kata anak Gen Z Bang, feel guilty gitu, rasa bersalah. Dari banyaknya produk-produk hukum yang bermasalah, yang jelas-jelas orkestratornya adalah Jokowi beserta kroni-kroninya di Senayan. Kawan-kawan kami aktivis, jurnalis, akademisi yang kemudian melakukan perlawanan direpresi. Banyak tanah-tanah rakyat yang kemudian digusur untuk kepentingan proyek-proyek pemerintah yang tidak memerhatikan aspek-aspek humanis dan aspek-aspek lingkungan gitu. 10 tahun ini rasa-rasanya kami dari BMSI sedang merecap bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi tapi 1000 dosa Jokowi gitu. Dan yang ketiga, dalam transisi ternyata Bang, kita ingin lepas dalam cengkeraman Jokowi yang kerap kali kalang kabut. Dalam transisi ini melihat apakah ini menjadi bencana, apakah ini menjadi sebuah hal yang akan mengkhawatirkan gitu bagi dia karena telah gugur sebagai presiden. Dengan banyak mengorkestrasi instansi-instansi, mengorkestrasi struktural pemerintahan baru dengan bahasa orangnya Jokowi gitu. Kami mahasiswa sangat terganggu gitu. Ibarat kata kami di BEM dengan kepengurusan 1 tahun, transisi tahun depan. Misalnya saya Presiden BEM Universitas Brawijaya tidak ingin diintervensi oleh Presiden BEM sebelumnya. Karena saya punya visi, misi, serta arah gerak yang kemudian harus teraktualisasi dengan baik tanpa intervensi gitu. Belum lagi bahwa wakil presiden terpilih adalah anak Jokowi yang jelas-jelas kita bias melihat hubungan ayah dan anak lebih dari sekedar hubungan presiden lama dan wakil presiden terpilih. Sehingga berbicara demonstrasi yang akan datang, kami sudah cukup muak setiap demonstrasi Bang. Dibilang ditunggangi, kita dibilang eksklusif dan sebagainya macam, jelas-jelas kita bersatu. Bahkan sekarang di kalangan-kalangan masyarakat yang dulunya mungkin terpolarisasi, oke ada gerakan kiri, ada kemudian gerakan yang punya paham ini dan sebagainya macam. Sekarang berbicara gerakan sipil, asal narasinya sama dan isunya sama bahwa Jokowi dan keluarga harus diadili, kita datang ke sudut-sudut kampus, kita sedang ke sudut-sudut kota untuk berkonsolidasi gitu. Dan 22 sampai 23 Agustus peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, Bang, kami tidak melakukan konsolidasi sedikit pun. Saling tanya antar elemen, antar BEM tuh enggak. Ketika kemudian peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, semuanya turun dari seluruh kalangan, mahasiswa, middle class, partai buruh, kemudian elemen-elemen buruh gitu, petani dan sebagainya macamnya datang tanpa terkonsolidasi. Walaupun memang ada plus minus, misalnya no leader ketika kemudian di lapangan segala macam. Artinya ketika kemudian saya ditanya, ini konsolidasinya kapan Bung? Ya kita tanpa konsolidasi dan secara tidak langsung elit-elit lah yang mengkonsolidasikan kita untuk datang ke sini dengan rasa marah. Dan revisi undang-undang pilkada dengan sebanyak itu masa aksi, saya yakin betul bahwa tidak semuanya marah akan revisi undang-undang pilkada dan bahkan ada beberapa teman-teman yang gak ngerti. Tapi turunnya mereka adalah bentuk akumulasi dari 10 tahun ke belakang. Sehingga ini menjadi peringatan
yang luar biasa darurat gitu. Ketika kemudian hari ini Presiden Joko Widodo masih tone deaf. Kalau kata anak-anak Gen feel guilty gitu, rasa bersalah yang nggak ada gitu. Tiba-tiba rilis, ayo jangan lupa sahkan RUU perampasan aset. Padahal kan jelas-jelas Pak Jokowi lah yang dibilang sebagai Raja Jawa, berkonsolidasi dengan elit-elit di Senayan untuk menggolkan produk hukum yang bermasalah di setiap tahunnya. Tapi kenapa RUU perampasan aset diserahkan ke publik seakan-akan ayo didorong segala macam. Sehingga full of gimmick gitu. Belum lagi Gibran dengan penuh dinamikanya di masa menjelang dia dilantik. Dan mengapa menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Dengan ada Fafa adalah sebagai bentuk malunya narasi-narasi yang dulu ketika pemilu bahwa Gibran adalah harapan anak muda, representasi anak muda. Kami anak muda malu ketika representasi kami adalah Gibran. Bang, gitu. Ketika kemudian, iya, karena banyak hal yang kemudian perlu kita cermati dari mungkin proses pemilu yang seperti apa dan sebagainya macam. Jadi kira-kira begitu Bang Karni kalau misalnya berbicara tadi demonstrasi dan link back ke belakang mengenai belakangan ini gerakan-gerakan sipil yang hadir di masyarakat. Jadi apa persisnya tuntutan para demonstran dari Senin besok itu? Oke, yang jelas tajuknya pertama Bang adalah mengadili Jokowi dan keluarganya serta merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Jokowi plus menjadikan preferensi dan peringatan yang begitu darurat kepada presiden terpilih yakni Prabowo untuk tidak main-main pada variabel yang namanya masyarakat, bahwa variabel masyarakat harus perlu didengar. Jadi sehingga tajuknya itu Bang, kalau bicara tuntutan secara teknis harus dikonsolidasikan bersama teman-teman secara rigid. Yang jelas perkiraan saya ketika mungkin konsolidasi itu akan dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia, tidak lain tidak bukan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab ketika dia berjanji untuk KPK diperkuat dan dia juga yang melemahkan KPK secara sistematis gitu. Dengan revisi undang-undang KPK gitu. Dia yang kemudian berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM-HAM berat dan di zaman dia pula gitu. Bahwa sepak bola menjadi satu permainan yang mengerikan karena membuat 135 orang meninggal di Malang Bang. Sehingga kemudian rasa-rasanya 10 tahun ini makin banyak tuntutan yang jelas-jelas kita akan linearkan dengan gerakan-gerakan sebelumnya, reformasi di korupsi di tahun 2019. Dan rasa-rasanya tajuk besarnya reformasi masih di korupsi dan adili Jokowi dari 10 tahun kepemimpinannya dan jadikan ini menjadi preferensi kepemimpinan Prabowo Gibran. Jalurku polos dan merakyat, sederhana tidak banyak gaya, mau kerja. Setelah ku tahu siapa aslinya, kok ternyata bengis dan serakah. Apapun rela dibuatnya, yang penting dia bahagia. Kemarin bilang hari ini bilang besok saya nggak tahu, kok tanya saya. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara Mulyono. Cepat pulang ke Solo. Bangun infrastruktur untuk koleganya, gak peduli uangnya dari mana. Yang penting kawan dekat dapat jatah, untung rugi soal nanti. Pencitraan di media memang jagonya, bagi bansos sudah hobinya. Kawan-kawan disandranya, yang ngelawan disikatnya. Kemarin bilang hari ini bilang besok saya nggak tahu, kok tanya saya. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara Mulyono. Cepat pulang ke Solo. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara
cepat pulang ke Solo. Senara Mulyono. Apakah Anda semua mau menjadi presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Ada yang usianya sudah 37 tapi suka bermainan-mainan anak-anak. Kan waktu pindah itu kan mainan anak-anak semua. Dan pernah juga terlihat dia main sepeda-sepedaan di istana. Ya. Itu apa yang bisa dokter lihat? Di satu sisi kita melihat gambaran yang ganas tadi kan, bisa marah, bisa meluapkan emosi ya kan. Ya. Tapi di sisi lain dia seperti anak-anak gitu, childish gitu. Ya bukan childish, itu perilaku bizarre. Bizarre itu apa? Bizarre itu perilaku abnormal yang tidak cocok dengan usia. Itu dari sisi misalnya ya dia dengan secara sengaja ya. Jadi masih relate jadi ya? Iya, secara provokatif itu. Iya, dia sengaja anak buahnya memvideokan dia lagi mengawasi mainan-mainan dia. Itu kan provokasi tuh. Menunjukkan bahwa ini aku kayak gini. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda gangguan jiwa. Nah, di mana relasinya? Di gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif. Ya. Kemudian perilaku kekanak-kanakan itu bizarre. Namanya bizarre. Bizarre tuh dia nggak cocok yang dia lakukan dengan. Nggak connect gitu ya? Iya. Bukan childish, bukan. Bukan. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak connect dengan usianya ya, dengan seharusnya dia seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat dari data-data konsisten, kan nggak cuma itu perilaku bizarnya dia. Misalnya contoh, dia itu ketika menjabat sebagai pejabat di kota tersebut, kan, itu kan mobil dinasnya dia gonta-ganti warna kan, dengan warna yang aneh, dengan warna yang macam-macam seperti itu. Yang di framing oleh anak buahnya tuh sebagai ini milenial leader dan padahal itu bizarre. Dan kalau kita lihat korelasi antara perilaku yang lain kan konsisten bizarnya. Iya. Ya kan, itu bukan dia milenial dia begitu, enggak. Itu bizarre. Termasuk kemudian dia main sepedaan di istana dengan sepeda kecil dan sebagainya. Itu perilaku yang bukan childish, immature bukan, tapi bizarre. Artinya apa? Pesan yang dia sampaikan kepada publik adalah saya bisa melakukan apa saja loh. Berarti di aspek, kalau benar itu aspek gitu, waham dia masuk. Waham. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.